Hmm, Anda tahu kan, biasanya kalau kita ngebahas urusan diplomasi tingkat tinggi ya, apalagi yang bawa-bawa nama kepala negara, itu selalu ada ekspektasi soal kecepatan, ketepatan, dan kalkulasi yang sangat presisi. Betul, karena di level itu nggak ada ruang buat kesalahan kecil. Ya, ibaratnya kayak sebuah orkestra gitu lah. Setiap ketukan itu harus pas banget. Tapi, nah bayangin gimana jadinya kalau sang konduktor ini terlambat sampai 4 hari buat ngasih isyarat. Itu pasti langsung bikin kacau ritmenya. Nah itu dia. Dan parahnya lagi, ketika isyarat itu akhirnya datang, nadanya justru terasa sumbang. Jadi di sesi bedah informasi kita kali ini, kita bakal membedah sebuah anomali diplomasi yang tanpa disangka-sangka ya ternyata membuka kotak Pandora soal tata kelola negara kita secara keseluruhan. Karena emang keterlambatan dalam dunia diplomasi itu hampir nggak pernah terjadi tanpa alasan yang jelas. Maksudnya detil yang hilang atau jeda waktu yang nggak wajar itu bukan sekedar kelalaian administratif biasa. Bukan cuma gara-gara surat nyelip di meja gitu ya. Ya jelas bukan, itu sebenarnya adalah sebuah pesan tersendiri, sebuah sinyal yang sering banget memicu rentetan pertanyaan krusial di balik layar. Dan rentetan pertanyaan itulah yang bakal jadi bahan bakar utama buat diskusi kita kali ini. Jadi, misi kita hari ini tuh sangat spesifik. Kita akan ngulitin sebuah transkrip dari video YouTube di kanalnya Harsobeno Point. Yang ada wawancara bareng akademisi itu ya? Iya, betul banget. Di situ ada diskusi yang tajam banget dengan akademisi dan tokoh publik Sudirman Said. Beliau ini melontarkan kritik yang berlapis-lapis soal hari-hari awal pemerintahnya Presiden Prabowo. Pemicu dari diskusi panjang di video itu sebenarnya ya insiden spesifik yang baru aja Anda singgung tadi di awal. Yang soal konduktor telat tadi. Iya, keterlambatan 4 hari pengiriman ucapan duka cita Presiden Prabowo kepada Iran. Surat itu sih pada akhirnya emang beneran dikirimkan lewat Menteri Luar Negeri Sugiono. Situno? Tapi ada yang kurang. Nah, poin yang sangat digarisbawahi oleh narasumber di sini adalah absence-nya kecemasan terhadap tindakan Israel atau Amerika Serikat di dalam surat tersebut. Itu yang jadi masalah. Oh, oke. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau kasih catatan penting dulu nih buat Anda yang lagi mendengarkan. Kita di sini, di sesi eksplorasi mendalam ini, memposisikan diri murni sebagai pengamat ya. Betul, kita sangat netral. Sangat netral. Kita sama sekali nggak memihak pemerintah, dan kita juga bukan corongnya oposisi. Tugas kita di sini cuma menempatkan argumen dan opini dari narasumber tadi di bawah mikroskop. Kita bedah isi kepalanya supaya Anda bisa ngelihat perspektif ini secara objektif dan logis. Setuju banget. Kita murni bertindak sebagai analis teks dan konteks aja. Karena bagi narasumber di materi ini, insiden surat yang telat dan kehilangan ketajamannya itu sebenarnya bukan masalah utamanya. Oh, bukan. Terus apa dong? Beliau cuma memandang insiden itu sebagai gejala di permukaan aja. Kayak semacam pintu masuk lah untuk mendiskusikan apa yang beliau sebut sebagai kerusakan fundamental. Kerusakan fundamental di sistem kita. Iya, dalam sistem tata kelola pemerintahan saat ini. Oke, mari kita urai perlahan ya. Kalau kita ngomongin soal awal mula kerusakan, narasumber di sumber kita ini ternyata nggak langsung nunjuk ke kebijakan yang keluar hari ini atau kemarin loh. Iya, beliau malah narik garis waktunya jauh ke belakang. Bener, beliau ngajak kita mundur buat ngeliat gimana sih sebenarnya konstruksi kekuasaan ini dibentuk dari awal. Jadi Sudirman Said ini memulai analisisnya dengan menyoroti sebuah anomali yang jujur aja masih bikin bingung banyak pihak sampai hari ini. Anomali yang mana tuh? Gini, publik kan sangat paham ya kalau Presiden Prabowo itu punya rekam jejak kepemimpinan militer yang panjang banget. Sangat lekat dengan citra disiplin, hierarki yang jelas, dan ketegasan. Pasti dong, namanya juga latar belakang militer. Nah, tapi gaya kepemimpinan dia nih di awal masa jabatan ini justru dipertanyakan karena ketegasan yang diekspektasikan publik itu seolah-olah menguap gitu aja. Dan narasumber melacak akar dari hilangnya ketegasan ini kembali ke dinamika politik di tahun 2019. Tunggu, mundur ke pemilu sebelumnya. Apa hubungannya tahun 2019 sama pemerintahan yang sekarang? Titik krusialnya itu pas momen ketika pihak yang kalah dalam pemilihan presiden secara mengejutkan memutuskan buat bergabung ke dalam kabinet pihak yang menang. Oh, momen peleburan itu ya? Betul, karena dalam arsitektur demokrasi yang sehat, pihak yang kalah itu sebenarnya punya peran yang sama pentingnya dengan yang menang. Yaitu? Jadi oposisi. Tepat. Menjadi penyeimbang, menjadi pihak yang terus-menerus menyorot kebijakan penguasa biar nggak melenceng. Bayangin gini deh, coba Anda yang lagi dengerin,
Bayangin Anda lagi asyik nonton film superhero di bioskop ya. Selama 2 jam, Anda disuguhi pertarungan hidup mati antara sang pahlawan sama penjahat utamanya. Yang ideologinya beda jauh ya. Iya, bertolak belakang banget. Terus tiba-tiba, di pertengahan film, mereka berdua berhenti berantem, salaman, terus mutusin buat buka bisnis bareng. Kan penonton pasti ngerasa tertipu dan bingung banget kan? Pasti kecewa banget penontonnya. Nah pertanyaannya, apakah penggabungan politik kayak gini tuh selalu berarti pengkhianatan ke pemilih? Atau sebenarnya ini cuma insting bertahan hidup yang pragmatis dari politisi yang mungkin luput dari penilaian narasumber kita? Yang sangat menarik di sini adalah gimana narasumber kita melihat peleburan itu murni sebagai lonceng kematian buat sistem checks and balances. Lonceng kematian? Ya, ketika penantang yang selama kampanye teriak-teriak bahwa visi dan cara pandang alternatif tiba-tiba melebur jadi satu sama penguasa, sistem itu langsung kehilangan imunnya. Oh, jadi nggak ada antibodinya lagi ya? Benar, penguasa jadi bisa sewenang-wenang karena nggak ada lagi yang ngawasin secara institusional. Sementara pihak penantang yang ditarik masuk ini seolah menikmati anomali itu sebagai, nah, ini istilahnya jalan masuk menuju sumber daya kekuasaan. Jalan masuk. Konsep jalan masuk ini ditekankan berkali-kali ya di dalam transkrip. Gimana sih sebenarnya mekanisme jalan masuk ini bisa ngerusak sebuah sistem yang sebesar negara? Narasumber itu pakai frasa jalan masuk yang jorok buat ngegambarin hal ini. Wah, kata-katanya lumayan tajam ya. Tajam. Logika mekanisnya gini, jika sebuah kelompok politik meraih kemenangan atau masuk ke kekuasaan lewat cara-cara yang menabrak aturan hukum, mengakali konstitusi, atau syarat sama nepotisme, Maka legitimasi moral mereka hilang. hangus di detik itu juga. Legitimasi buat melayani publik itu udah nggak ada. Mentalitas yang tertanam di kepala mereka itu jadinya, loh, tanpa repot-repot berbuat baik pun, tanpa mikirin etika pun buktinya saya bisa menang kok. Saya paham sekarang. Jadi motivasi intrinsiknya tuh udah mati sejak awal banget. Karena sistemnya ngasih reward atau penghargaan ke cara-cara manipulatif itu. Betul sekali. Jadi, dorongan alami buat ngasih pelayanan publik yang berkualitas, ya otomatis hilang. Fokus utama mereka jadinya bukan mengabdi lagi dong. Bukan, fokusnya cuma sekedar bayar hutang budi politik dan ngamanin posisi orang-orang di lingkaran terdekatnya. Wow. Dan pergeseran fokus inilah yang menurut narasumber kemudian menjalar ibarat virus ke seluruh sendi pemerintahan sehari-hari ya. Benar. Dan ini ngebawa kita ke konsep krusial kedua dari narasumber, yaitu munculnya fenomena chaotic governance. Atau tata kelola yang kacau balau ya. Nah, bagian chaotic governance ini sih yang bikin saya benar-benar geleng-geleng kepala pas baca materinya. Karena contohnya nyata banget kan? Parah, narasumber kita ngasih contoh-contoh spesifik yang kalau dipikir-pikir rasanya udah kayak komedi satir gitu loh. Beliau menyoroti gimana institusi kepolisian tiba-tiba dapat pujian setinggi langit dari pimpinan. Tapi bukan karena nangkep penjahat ya. Nah itu, lucunya mereka dipuji bukan karena rekam jejak hebat nangkep koruptor kelas kakap atau ngebongkar mafia, tapi karena kepandaian aparat nyediain dapur umum dan jadi juru masak buat program pangan. Tunggu. Jadi juru masak? Iya, bayangin polisi dipuji karena jago masak. Dan fenomena pergeseran peran ini nggak cuma berhenti di polisi aja. Di transkrip kita juga dicatatkan keheranan narasumber waktu ngelihat kementerian yang seharusnya mikirin strategi pertahanan negara dan ancaman militer, malah dikasih tugas ngurusin kebun kelapa sawit dan tambang. Iya, Kementerian Pertahanan ngurusin sawit. Terus ada lagi kan? Ada. Di sisi lain, ada perusahaan negara yang dari awal didesain buat fokus di ketahanan pangan nasional, tiba-tiba malah disuruh impor mobil. Sebentar. Mari kita jadi devil's advocate bentar nih, buat argumen ini. Boleh, silakan. Di era modern yang perubahannya serba cepat ini, apalagi kita lagi di tengah ancaman krisis global ya, kelenturan atau adaptabilitas itu kan esensial banget. Benar, kelincahan itu penting. Kalau di dunia bisnis atau startup, inovasi lintas sektoral di mana karyawan ngerjain hal di luar job desk-nya demi kecepatan, itu justru sering dipuji loh. Namanya agile management. Iya, budaya hustle gitu kan. Nah, kenapa sumber kita ini malah ngelihat polisi yang ngurusin makanan atau Kementerian Pertahanan yang ngurus kebun sebagai kerusakan fundamental? Bukankah itu cuma manuver inovasi aja buat nyelesain krisis pakai sumber daya yang paling siap? Itu perbandingan yang emang sering banget muncul sih. Dan di dunia startup, argumen Anda tadi emang sangat relevan.
Tapi kalau di pemerintahan beda ya. Masalah utamanya, ngelola negara itu sama sekali bukan ngelola startup. Kalau startup nyoba eksperimen terus gagal, ya yang rugi paling banter investornya doang. Uangnya doang yang hilang. Iya, tapi kalau sebuah kementerian gagal ngejalanin fungsi utamanya gara-gara sibuk ngurusin hal lain, yang jadi taruhan itu jutaan nyawa dan perut rakyat. Oh, jadi ini soal resiko sistemik ya, yang jelas nggak bisa disamain sama perusahaan swasta. Persis banget. Dari perspektif narasumber kita, apa yang terjadi ini tuh bukan inovasi yang agile, ini murni mismatch tupoksi, sebuah ketidaksesuaian tugas dan fungsi yang sangat fatal. Fatal karena mereka nggak ahli di situ kan? Betul, fenomena ini dilihat sebagai bukti hilangnya kepemimpinan intrinsik. Ketika sebuah institusi dipaksa ngerjain sesuatu yang jauh di luar kapasitasnya, hukum alam manajemen bakal langsung berlaku. Garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, sampah juga yang keluar. Tepat. Niatnya mungkin baik di awal, tapi eksekusinya udah pasti berantakan karena fondasi kompetensinya nggak ada sama sekali. Jadi, ya apapun niat baiknya, kalau orang yang dimasukin ke sistem itu nggak ngerti bidangnya, sistem itu pelan-pelan bakal hancur dari dalam ya. Nah, buat ngebongkar bahaya dari hilangnya kompetensi ini, Sudirman Said itu menarik kerangka berpikir yang jauh lebih filosofis di diskusinya. Beliau ngerujuk ke pemikiran filsuf Yunani klasik, Plato. Wah, kita tiba-tiba melompat ke ranah filsafat nih. Gimana cara Plato ngejelasin situasi kementerian yang ngurus hal di luar keahliannya ini? Konsep Plato ini tuh sebenarnya sangat membumi loh kalau kita terjemahin ke konteks sekarang. Plato berargumen kalau sebuah sistem demokrasi itu cuma bisa ngasilin kebaikan buat rakyatnya kalau ditopang sama dua pilar yang kokoh. Dua pilar, apa aja tuh? Pilar pertama itu disiplin. Wujud nyatanya ya penegakan hukum yang tegak dan nggak tebang pilih. Nah, pilar keduanya adalah keluhuran atau virtue. Keluhuran. Ini kedengarannya sangat abstrak ya. Wujud nyatanya di pemerintahan tuh kayak gimana sih? Keluhuran ala Plato ini wujud operasionalnya itu kejujuran, meritokrasi, dan kompetensi. Oh, the right man on the right place gitu. Nah, iya. Artinya menempatkan orang terbaik di posisi yang paling sesuai sama keahliannya. Jadi, kalau seorang menteri dipilih murni cuma karena dia itu jatah pembagian kekuasaan dari partai tertentu, Bukan karena dia jeli dan ahli di bidang itu. betul. Kalau bukan karena keahliannya, itu artinya pilar keluhuran dari demokrasi itu sendiri udah runtuh. Disiplin dan keluhuran. Kalau dua-duanya ini hilang, terus apa dong yang sebenarnya lagi dijalankan sama penguasa sekarang? Menurut narasumber, yang tersisa tuh cuma cangkang kosong prosedural. Cuma formalitas saja. Iya, negaranya tetap ngadain pemilu, rapat paripurna di DPR tetap jalan, undang-undang tetap diketok palu. Secara formal, prosedurnya kelihatan sangat demokratis. Tapi isinya kosong. Kosong, karena nggak ada hukum yang adil dan nggak ada kompetensi pengelolanya. Kekuasaan itu jadinya kehilangan legitimasi moralnya. Akibatnya, ya sistem hukum bisa diakalin dengan gampang. Dan negara dikelola serampangan cuma buat muasin kroni politik yang minta jatah. Dan cangkang prosedural yang didesain buat ngakomodasi kroni politik ini, yang menurut sumber kita, itu terlihat paling jelas manifestasinya di struktur kabinet pemerintahan yang baru dibentuk kemarin. Oh, yang jumlah menterinya itu ya? Iya, Anda yang lagi dengerin pasti sangat menyadari kan betapa ramainya berita soal jumlah kementerian yang tiba-tiba membengkak drastis ini? Transisi menuju pekacauan birokrasi ini tuh dikunci secara legal lewat revisi Undang-Undang Kementerian. Batas maksimal jumlah menteri yang tadinya dibatasin demi efisiensi, mendadak dihapus gitu aja pas sebelum pemerintahan dimulai. Benar, dan hasilnya bisa kita lihat bareng-bareng sekarang. Kita punya lebih dari 100 orang pejabat yang duduk di posisi setingkat menteri dan wakil menteri. 100 loh. Itu angka yang luar biasa besar untuk sebuah kabinet. Coba deh, Anda bayangin. Anda punya sebuah dapur restoran yang luasnya tuh terbatas banget. Terus, Anda paksain 100 koki dengan egonya masing-masing masuk ke dalam dapur itu. Wah, bakal tabrakan semua itu. Pasti. Bukannya mereka bisa ngasilin hidangan bintang 5 dengan cepat, yang terjadi malah kekacauan total. Mereka bakal saling nabrak, rebutan kompor, tumpang tindih anggaran belanjanya, dan ributin resep siapa yang harus dipakai. Dan ujung-ujungnya, Ujung-ujungnya makanan buat pelanggan malah telat disajikan. analogi dapur yang sesek itu pas banget buat ngegambarin kelumpuhan birokrasi di dunia nyata. Narasumber kita juga pakai perumpamaan yang nggak kalah visual loh buat fenomena ini. Oh iya, beliau pakai analogi apa?
Beliau nyebut rapat kabinet yang diisi ratusan orang itu sekarang nggak ada bedanya sama acara kondangan atau resepsi pernikahan. Hah, kondangan? Iya, bayangin aja 100 lebih orang pakai jas rapi, kumpul di satu ruangan, salaman-salaman, cipika-cipiki, foto bareng, dengerin satu pidato sambutan, terus bubar jalan. Jadi praktis nggak ada ruang dong buat perdebatan substansial soal kebijakan? Sama sekali nggak ada. Sudirman Said mempertanyakan, kapan coba 100 orang ini bisa ngelakuin koordinasi yang tajam dan mendalam? Waktunya nggak bakal cukup. Benar juga. Pasti rapatnya cuma jadi ajang dengar arahan doang. Nah, ujung-ujungnya, arah kebijakan negara cuma bakal ditentuin sama lingkaran yang sangat-sangat kecil di sekitar pusat kekuasaan. Dan itu berdasarkan favoritisme. Bukan berdasarkan data ya? Bukan. Keputusan nggak lagi diambil dari perdebatan lintas kementerian yang sehat. Ini tuh bentuk ekstrim dari politik akomodasi semua pihak pendukung, pokoknya harus dikasih jabatan. Nggak peduli kalau itu bikin rantai komando jadi lamban dan mahal banget. Tadi kan kita ngomong panjang lebar ya, soal keluhuran, kompetensi, dan disiplin yang seolah hilang tak berbekas di tingkat elit. Tapi, ada satu hal yang menurut saya sangat menarik nih dari transkrip ini. Yang soal inisiatif di bawah itu ya. Betul. Narasumber membuktikan kalau kompetensi ini sebenarnya masih bisa dibangun dari bawah. Jadi, alih-alih cuma duduk melempar kritik dari luar pagar, Sudirman Said ini turun tangan langsung di Universitas Pancasakti Tegal. Beliau bikin apa di sana? Beliau membentuk apa yang disebut Primary Healthcare Impact Lab, atau PILS. Dan beliau nggak gerak sendiri loh, tapi menggandeng institusi global sekelas Harvard Medical School dan lembaga-lembaga riset kesehatan lokal. Wah, upaya di Tegal itu benar-benar demonstrasi langsung dari konsep keluhuran yang beliau bicarain tadi ya. Sumber kita ini seolah ngirim pesan konkret. Ngutuk kegelapan birokrasi itu emang penting buat pengawasan. Tapi menyalakan pelita inovasi di tingkat bawah itu adalah kewajiban. Iya, kayak nyari jalan keluar sendiri gitu. Betul. Inisiatif kolaborasi ini nunjukin kalau meritokrasi dan ilmu pengetahuan tuh masih bisa dihidupkan buat ngelayanin publik secara nyata. Bahkan pas tata kelola di level elit nasional lagi kacau balau. Tapi, ya sebagai masyarakat biasa, ngelihat tontonan kekacauan birokrasi di tingkat atas ini tuh tentu memicu reaksi psikologis tersendiri. Di transkrip dicatat kalau publik belakangan ini mulai terjangkit virus nostalgia. Nostalgia masa lalu ya? Iya, mulai muncul narasi yang membanding-bandingkan atau memaklumi situasi sekarang pakai rujukan era presiden-presiden sebelumnya. Bahkan ada yang meromantisasi era Orde Baru segala. Ini langsung ngingetin saya sama stiker jadul di Baktrek itu loh. Piye penak zamanku toh? Haha, iya stiker ikonik itu. Tapi kalau kita hubungkan fenomena stiker truk itu sama gambaran besarnya, nostalgia semacam itu sebenarnya menyimpan racun yang sangat mematikan buat nalar kritis bangsa kita. Racun. Kenapa berbahaya? Bukankah wajar ya, sebagai manusia kita kangen masa lalu kalau masa sekarang terasa lebih berat? Narasumber kita pakai perumpamaan olahraga yang menurut saya brilian banget buat ngebongkar bahaya nostalgia ini. Bayangin negara kita ini tuh kayak atlet lompat tinggi yang lagi latihan. Oke, lompat tinggi. Target awal kita, tiangnya dipasang di ketinggian 90 cm. Bangsa ini melompat dan ternyata gagal melampauinya. Jatuh dong. Terus harusnya gimana? Secara logis, atletnya harusnya latihan lebih keras dong buat memperkuat ototnya. Tapi apa yang terjadi sama bangsa kita? Alih-alih memperbaiki sistem latihannya, kita malah protes dan nurunin tiangnya jadi 80 cm. Wah, terus kalau masih gagal lagi? Ya diturunin lagi tiangnya sampai 60 cm. Dan pas akhirnya kita berhasil ngelompatin tiang 60 cm yang udah pendek banget itu, kita bersorak kegirangan seolah-olah baru nyetak rekor dunia. Sambil bilang, wah ternyata yang kemarin lebih baik ya. Iya ampun. Jadi secara nggak sadar kita tuh terus-menerus menurunkan standar kelayakan kita sendiri dalam bernegara ya? Betul sekali. Kita memaklumi kinerja yang buruk cuma karena rejim sebelumnya kita anggap sedikit lebih mendingan. Dan Sudirman Said menolak keras mentalitas nurunin standar ini. Merayakan kalau rejim masa lalu sedikit lebih baik daripada rejim yang berantakan hari ini, tuh cuma bentuk perayaan atas mediokritas aja. Perayaan kebiasaan-kebiasaan doang ya? Iya. Sebuah bangsa yang merdeka khasnya punya nyali buat terus naikin target capaiannya, bukan malah pasrah nurunin ekspektasi etika dan kompetensinya, cuma buat nyari kenyamanan yang semu. Oke, mari kita rangkum alurnya sejauh ini. Mengingat tiang standar negara terus diturunin, dapur kabinet kita dipenuhi 100 lebih koki yang saling nabrak, ditambah motivasi ngelayanin rakyat yang dari awal udah digerogoti sama jalan masuk yang jorok tadi. Ini akumulasi yang ngeri sih.
Sangat ngeri. Pertanyaan terbesarnya, bakal bermuara kemana sih semua rentetan anomali struktural ini? Apa proyeksi dari narasumber kita soal hari esok? Sudirman Said itu memetakan 3 skenario spesifik soal kemana arah kapal tata kelola ini bakal berlabuh. Skenario pertama, dan ini yang harapannya paling tinggi ya, adalah skenario ideal. Skenario ideal. Kayak gimana tuh wujud nyatanya? Di skenario ini, pemerintah, khususnya presiden dan lingkaran terdalamnya, tiba-tiba mau berbesar hati membuang ego sektoral mereka. Oh, sadar diri gitu. Iya, mereka sungguh-sungguh mau dengerin peringatan dari pakar, akademisi murni, dan praktisi tata kelola. Syarat mutlaknya, penguasa harus berhenti pakai hasil survei kepuasan publik yang dangkal itu sebagai tameng. Dan mereka harus mulai ngeksekusi koreksi arah secara drastis sebelum birokrasi ini benar-benar nabrak karang. Jadi ibarat kapten kapal yang sadar kompasnya rusak, terus mau dengerin arahan navigatornya ya. Tapi, gimana kalau ego sang kapten ini terlalu tebal buat nerima kenyataan? Apa skenario kedua yang disiapin narasumber? Skenario kedua ini tuh jalan yang paling pasif, yaitu skenario sabar menunggu. Menunggu apa nih? Publik akhirnya jadi apatis. Mereka nyadar kalau keadaan saat ini tuh ibarat tembok tebal yang nggak bisa didobrak dari luar. Jadi masyarakat milih diam, ngencengin ikat pinggang, dan pasrah nunggu sampai siklus pemilu berikutnya di tahun 2029 tiba buat menghukum rezim ini lewat bilik suara. Tunggu dulu. Mari kita kembali ke awal diskusi kita tadi. Sumber kita kan sempat ngeritik keras integritas dari instrumen pemilu itu sendiri ya. Gimana aturan main diubah dan legitimasi moral dilanggar demi jalan masuk tadi. Iya, yang jalan masuk jorok itu. Nah, buka-buka skenario menunggu tahun 2029 ini jadi sangat utopis kalau sistem evaluasi demokratisnya, wasitnya, dan kotak suaranya itu sendiri udah dirusak sejak awal. Analisis Anda itu benar-benar sejalan sama pesimismenya narasumber kita. Sudirman Said sendiri tuh sangat meragukan efektivitas dari skenario pasif ini. Karena wasitnya udah nggak netral. Persis. Ketika instrumen pemilu kehilangan kredibilitasnya, jalur kotak suara udah nggak lagi dipercaya sebagai alat evaluasi real oleh rakyat. Dan karena kebuntuan di skenario pertama dan hilangnya harapan di skenario kedua inilah, analisis kita akhirnya bermuara ke skenario ketiga. Yang pastinya skenario terburuk ya. Skenario terburuk. Narasumber nyebutnya sebagai titik temu krisis atau krisis ganda. Waduh, krisis ganda. Kayak gimana tuh yang bakal meledak? Secara internal, kebiasaan ngakalin aturan itu bakal terus ngikis kepercayaan publik, yang akhirnya melahirkan krisis politik yang panas. Nah, bayangin krisis politik domestik ini tiba-tiba bertabrakan sama krisis ekonomi yang datang dari luar. Dari luar? Maksudnya krisis global? Iya, dari faktor geopolitik global yang jelas di luar kendali penguasa. Misalnya nih, ada ketegangan perang yang memicu lonjakan harga minyak dunia. Itu kan secara instan langsung ngejebol postur APBN kita. Otomatis subsidi terpaksa dicabut dong. Betul, subsidi dicabut, harga barang meledak. Nah, pertemuan antara kemarahan politik di satu sisi dan kelaparan ekonomi di sisi lain, inilah yang jadi resep sempurna buat sebuah ledakan sosial. Krisis politik ketemu krisis ekonomi. Itu kan formula klasik yang udah berkali-kali memicu pergantian kekuasaan secara mendadak di jalanan, bukan di bilik suara. Dan Sudirman Said ngasih peringatan keras soal ini. Pergantian kekuasaan di tengah jalan akibat tekanan krisis itu adalah opsi dengan harga sosial dan ekonomi yang sangat-sangat luar biasa mahal buat sebuah bangsa. Jangan sampai terjadi lah ya. Harus dihindari. Beliau juga mengingetin kembali ke dinamika demonstrasi besar di bulan Agustus lalu sebagai cerminannya. Demonstrasi yang nolak undang-undang pilkada itu ya. Apa benang merahnya sama skenario krisis ini? Demonstrasi Agustus itu tuh contoh nyata dari watak tata kelola yang juga mau bergerak kalau udah ditekan massa. Pas gelombang protesnya membesar dan mengancam, rezim panik, manggilin tokoh, batalin regulasi, dan nebar janji reformasi. Tapi pas jalanan udah sepi, begitu jalanan sepi dan tekanan surut, janji itu nguap seolah nggak pernah diucapin. Narasumber sampai nyitir petuah Albert Einstein di sini. Hanya kegilaan yang mengharapkan hasil yang berbeda jika kita terus-menerus menggunakan cara yang sama. Untuk Anda yang sekarang lagi dengerin sambil nyetir atau mungkin lagi ngopi santai ya, coba deh bayangin Anda itu pemegang saham di sebuah perusahaan raksasa. Dan perusahaan itu adalah negara tempat Anda hidup. Analogi yang menarik?
Anda ngelihat dengan mata kepala sendiri, Dewan Direksi di puncak ini lagi nambahin ratusan jabatan wakil direktur yang tugasnya numpuk dan cuma nguras kas perusahaan. Sementara di luar jendela, badai inflasi global lagi gerak cepat ke arah perusahaan Anda. Dan direksinya diam aja. Nah, pertanyaannya, kalau direksi ini tetap tutup telinga dan sibuk bagi-bagi ruangan ke teman-temannya, dari ketiga skenario tadi koreksi arah yang ideal, diam nunggu rapat pemegang saham 5 tahun lagi, atau kebangkrutan yang memicu revolusi pemegang saham, mana yang menurut Anda paling realistis bakal kejadian di depan mata? Perenungan sebagai pemegang saham itu sangat relevan sih buat nyadarin kita. Karena variabel krisis dari luar itu sama sekali nggak peduli sama trik politik internal. Badai ekonomi nggak bisa disogok ya? Nggak bisa, badai global nggak bisa disensor sama komisi pemilihan, nggak bisa diakalin pakai putusan mahkamah, dan nggak bisa dibujuk sama aparat hukum. Variabel nyata itu bakal datang dan memaksa sistem internal yang rapuh ini buat berhadapan sama kenyataan pahit. Sangat mencerahkan. Jadi, apa dong makna dari semua pembahasan ekstensif kita hari ini? Kita udah ngebedah anatomi dari sebuah kritik struktural yang sangat padat dari narasumber kita, dibagi kue. Ketika kompromi politik tingkat tinggi dipakai buat matiin oposisi secara sistematis, ketika aturan main bisa ditekuk demi ngakomodasi puluhan kubu ke kabinet yang raksasa, dan instansi dipaksa kerja di luar keahliannya, pada akhirnya yang jadi korban cuma satu. Kualitas pelayanan publik. Betul. Korbannya adalah kualitas pelayanan dasar buat rakyat itu sendiri. Dan ingat ya, narasi soal tata kelola atau chaotic governance ini tuh bukan cuma obrolan berat buat kaum elit di ruangan ber-AC doang. Mengapa Anda yang lagi dengerin harus benar-benar peduli sama isu ini? Karena dampaknya bakal terasa di bawah. Pasti. Karena kalau tata kelola yang kacau ini dibiarin sampai memicu krisis ganda, gelombang kejutnya nggak bakal berhenti di depan gerbang istana aja. Gelombang itu bakal mendobrak masuk ke ruang keluarga Anda. Berasa ke dompet kita langsung ya. Langsung. Bakal kerasa dari meroketnya harga beras di meja makan Anda, membengkaknya tagihan listrik karena subsidi dicabut, sampai hilangnya rasa aman di lingkungan rumah Anda pas penegakan hukum mulai tumpul. Keluhuran dan kompetensi seorang pemimpin itu berbanding lurus sama ketenangan hidup warganya di bawah. Itu rangkuman yang sangat komprehensif banget berdasarkan materi yang kita bedah hari ini. Sebelum kita berpisah dan Anda kembali ngelanjutin aktivitas, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pikiran provokatif nih. Sesuatu yang layak buat Anda renungkan perlahan-lahan hari ini. Silakan. Kalau prosedur demokrasi kita mulai dari teknis pemilu, independensi para wasitnya, sampai proses ketuk palu penyusunan undang-undang di parlemen, ternyata bisa dengan sangat gampang dan seolah-olah legal dibajak buat memuluskan jalan masuk satu kelompok tertentu. Pertanyaannya adalah, Apakah sistem kita masih berfungsi? nah, apakah sistem pemilihan umum yang selama ini kita bangga-banggakan ini masih benar-benar berfungsi sebagai alat evaluasi rakyat yang sejati? Ataukah kini ia sekedar berubah wujud jadi teater politik 5 tahunan berbiaya triliunan rupiah yang dipertontonkan cuma untuk meresmikan hasil yang sebenarnya udah disepakati jauh-jauh hari di ruang-ruang tertutup? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh waktu. Terima kasih banyak buat Anda yang udah meluangkan waktu berharga Anda untuk duduk santai bareng kami, ikut mengasah kepekaan dengan menganalisis sumber materi kita secara mendalam kali ini. Teruslah kritis membaca situasi, jangan pernah berhenti bertanya, dan sampai jumpa di sesi bedah informasi kita yang berikutnya.